Itu apinya mau matangnya kapan? Cuka. Ini yang paling aku tunggu-tunggu. Teman-teman, aku mau kasih tahu masakan Melayu di Singapura yang oke. Ini ada dari Lauk House. Nah, di depan aku udah ada rendang ayam nih, yummy. Terus juga udah ada rendang sapi, tulang merah nih, besar ya. Terus juga ada sambal goreng pengantin, longing lodeh, sama ada ketupat potongannya besar-besar, puas banget, dan dikasih cili juga. Nah, aku mau cobain kuahnya dari rendang ayam nih, kayaknya enak banget sih nih. Wow, rempah-rempahnya berasa banget. So, jadi buat teman-teman yang mau cobain, mau order, buruan di order di Lauk House. Aku sekarang lagi mau makan longing lodehnya nih, ketupatnya atau lontongnya nih. Ketupatnya empuk, nggak keras, nggak alot. Sekarang aku mau cobain rendangnya, rendang beefnya. Ini ya. Lembut juga, rasanya enak. Kuahnya juga enak. Tahunya nih. Rendangnya lagi nih. Nah, ini rendang beefnya. Dagingnya empuk, rasanya enak, rempah-rempahnya semuanya kerasa. Mantap banget. Ketupatnya empuk, mantap. Halo semuanya, balik lagi di Corvin Channel. Teman-teman, hari ini aku seneng karena hari ini aku dimasakin sama Papi Glenn menu yang spesial. Nah, jadi hari ini Papi Glenn mau masak nasi goreng nih bahan-bahannya. Tuh. Aduh teman-teman. Di sini ngetawain aja. Enggak ngetawain, enggak udah ditahan. Jadi ini bahan-bahannya ya, ada nasi, terus ada daun bawang, saisim, terus ini Papi Glenn masukin mentega. Bawang bombay. Ini aku sambil nahan ketawa nih teman-teman. Bawang putih, minyak, mentega, bawang bombay. Ini katanya Papi Glenn tuh emang udah suka pakai resep ini gitu. Cuman dimodif sedikit pakai bawang bombay. Biasanya Papi Glenn nggak pakai bawang bombay. Aku penasaran sih gimana rasanya. Udah excited banget nih. Dan terus ada cuka. Nah, ini aku penasaran banget kenapa, soalnya aku tuh belum pernah. Aku belum pernah makan nasi goreng pakai cuka. Harum loh wanginya loh. Biasanya aku kalau pakai cuka tuh bakso. Harum ya, harum deh teman-teman, beneran harum banget. Mungkin karena ini ya, bawang bombaynya ditumis pakai mentega, pakai garlic gitu, jadi harum banget. Ini aku nggak intervensi sama sekali nih, aku nggak ngatur-ngatur, nggak jangan pakai ini atau harus pakai ini, nggak. Aku pokoknya bebasin ke Papi Glenn mau masak apa gitu, mau masakin buat hari ini apa, bebas aja. Terus ham ya teman-teman, ham. Wangi banget.
Asli wangi banget. Walaupun aku kurang yakin, tapi ini wanginya wangi banget. Udah, terus dimasukin nasinya. Ternyata nasi dulu, terus terus bumbunya nih pakai kecap manis. Ini tangannya Papi Glenn kayak udah mahir banget ya. Terus apa nih? Ngambil apa? Oh, garam. Totole. Lada. Apinya kecil. Lihat itu apinya kecil banget. Itu apinya mau matangnya kapan? Kecil. Ini kayaknya cuka. Ini yang paling aku tunggu-tunggu. Di zoom. Oh no. Banyak banget. Oke, kita harus ngehargain ya. Aduh, nggak tahan sampai keluar air matanya. Ini aduh, aku beneran sumpah. Terus daun bawang. Ini loh, apa sih? Aku tuh bingung ya teman-teman. Aku kalau masak ya, bukan aku aja, mungkin teman-teman juga. Kalau masak kan kadang-kadang bunyi ya, cereng gitu ya. Kalau ini nggak bunyi, ngerti nggak sih? Jadi ini tuh nggak bunyi cereng karena apinya kecil banget gitu. Biasanya kita kalau masak kan bunyi ya serang-sereng gitu ya. Ini nggak ada bunyinya gitu karena kecil apinya. Tapi harum sih, harum banget. Caisim berikutnya. Oke, dimasukin caisim sedikit. Kecap lagi, mungkin Papi Glenn mikir ini kurang coklat. Pakai caisimnya sekitar 1 batang lah teman-teman. Nah ini udah digedein nih apinya nih. Aduh tuh udah lumayan gede. Dulu Papi Glenn waktu masak ini enak hasilnya, rasanya enak. Biasanya aku kalau masak nasi goreng tuh selalu pakai telur kan. Ini Papi Glenn nggak pakai telur, ya udahlah ya. Oh iya betul. Ternyata lupa. Oke. Dibolak-balik sutilnya. Balik lagi. Lupa pakai telur. Jadi mau pakai telur sekarang. Ini Papi Glenn mau masukin telur. Katanya kelupaan belum masukin telur. Nah telurnya dikocok dulu kalau Papi Glenn ya. Dikasih totole lagi, dikasih garam lagi telurnya, terus dikasih lada juga. Ini versinya Papi Glenn nih. Lihat tuh. Nasinya udah matang, telurnya baru dimasukin dong. Aku makin penasaran nih, caranya kayak gini makin penasaran lagi. Ini milenial nih. Oh milenial, oke. Apinya baru dinyalain lagi, oke. Jadi kalau bagi yang kelupaan Telur, nah gini caranya. Oke, gitu caranya. Oke, kita dapat pelajaran yang berharga ya teman-teman. Dicatat ya. Ini tips masak dari Papi Glenn ya. Tuh, jadi kayak bubur, oke.
ada satu resep lagi yang aku penasaran banget nih ya. Aku penasaran banget jujur. Sarden rice cooker. Ya, Papi Glenn tuh katanya dulu pas kan pernah tinggal apa sih kerja sendirian lah dulu ya di Aussie gitu. Nah pas di Aussie kan susah makan gitu kan, maunya nasi gitu-gitu. Nah pas pulang kerjanya males masak, udah malam jadi sarden ya teman-teman, nggak dibumbuin, nggak diapain, terus sambil masak nasi gitu, beras dikasih air, terus dicemplungin dimasukin sardennya, udah dimasak sampai jadi gitu, kayak KFC kali ya. Kalau zaman sekarang mungkin kayak nasi ayam KFC gitu. Nah aku tuh penasaran banget gitu sama resepnya Papi Glenn itu, nggak dikasih bumbu sama sekali gitu. Nah ini telurnya udah jadi tuh teman-teman. Kalau teman-teman mau coba resep Papi Glenn boleh ya, tapi aku sih nggak nyaranin. Tapi kalau teman-teman penasaran ya silahkan, boleh dicoba. Apalagi nanti kalau hasilnya enak ya bisa dicoba sih. Rekomendasi ya, ya udah tuh katanya rekomendasi teman-teman, jadi ya silakan aja kalau mau dicoba ya. Pakai mentega, minyak, bawang putih, bawang bombay, telur, caisim, daun bawang, ham, terus apa lagi tadi tuh, cuka. Kuncinya sih kayaknya di cuka sih, nasi goreng cuka. Tapi harum banget. Iya, katanya ini Papi Glenn emang udah suka masak resep ini dari dulu. Terus ditambahin kecap asin. Mana tuh? Oh, dikit aja. Sampai miring. Kompornya di mana? Wajannya di mana? itu wajannya kok sampai keluar dari kompor. Biar titiknya itu yang panas itu di tepat gitu. Nah kalau tepatnya di tengah lah. Ini kok jadi sampai miring-miring wajannya. Jatuh lagi, nggak apa-apa. Itu wajar ya, kalau kita masak kan suka jatuh-jatuh ya, wajar. Nggak apa-apa. Udah. Oke, sekarang kita plating dulu ya. Ini udah selesai ya teman-teman masaknya. Sekarang aku udah penasaran mau cobain, sama aku mau review jujur dari si Glenn ya. Nanti Glenn aku suruh cobain apa respon pertama dia pas nyobain nasi goreng istimewa ini ya, ala Papi Glenn. Wow. Oke, aku mau panggil Glenn dulu ya. Nah ini aku mau ambilin dulu buat Papi Glenn nih. Ini aku mau tahu masakan Papi Glenn yang tanpa dicicipin sama sekali sama Papi Glenn. Aku belum makan ya teman-teman, aku belum nyicipin, Papi Glenn juga belum nyicipin, Glenn juga belum nyicipin. Ambil dulu buat Papi Glenn. Hebat sih, masak tanpa dicicipi itu udah expert menurut aku ya. Nah, iya lagi vlog. Gimana Glenn? Yes, makan. Gimana rasanya? Hebat. Yummy katanya Glenn. Nah ini apa rasanya seoke penampilannya? Kita cobain makan. How is it? Aku pikir cukanya tuh bakal kerasa banget ya. Ternyata cukanya kerasa tapi cuma sedikit aja, bener-bener kerasa sedikit aja cukanya. Tapi tetap kerasa ada cukanya. Kalau menurut aku ini kurang manis, sama kurang asin sedikit. Terus wanginya wangi banget sih, tapi rasanya menurut aku kasih nilai 6 dari 10. maaf, tapi kenyataannya itu 6 dari 10, tapi kalau effortnya dikasih 10 dari 10. Penampilannya 8 dari 10. Penampilannya oke. Tapi ini loh nggak seburuk yang aku pikirin. Enak loh. Jadi aku ternyata mikirnya buruk ya. Ternyata hasilnya tuh nggak seburuk itu. Jadi bisa dimakan kok. Makan. Aku tuh baru pertama kali banget masak nasi goreng pakai mentega. Terus masak nasi goreng pakai cuka, terus juga masak nasi goreng pakai bawang bombay sama caisim tuh aku baru pertama kali gitu. Kalau di luar sana ada yang kayak gitu juga ya
oke sih, ternyata enggak yang kayak melenceng-melenceng banget gitu. Cuman ya itu rasanya kurang asin, kurang manis, terus harum. Ya pakai tomat untuk menyelamatkan rasa, kita netralisir. Tomat penyelamat. Suapan terakhir. Oke teman-teman, aku udah selesai nih makannya nih. Sekarang aku mau kasih tahu gimana sih tadi masakannya Papi Glenn gitu ya. Nah tadi itu sebenarnya pikiran aku tuh udah mikir jelek aja nih, jujur nih. Aku tuh udah mikir ini pasti nggak enak nih masakannya nih. Ini pasti aneh nih rasanya nih, karena kan dikasih cuka sih. Itu poinnya tuh yang pertama tuh cukanya sih. Ternyata pas aku makan tuh nggak seburuk yang aku pikirin, beneran deh. Nggak sejelek itu, nggak enak itu gitu, dan nggak enak gitu. Iya beneran nggak enak. Ada sih sedikit rasa anehnya, sedikit banget ya, jujur ada, tapi itu yang nggak enak gitu. Intinya masih bisa dimakan. Jadi aku kasih nilai 6 dari 10 untuk rasanya. Terus untuk penampilannya aku kasih nilai 8 karena meyakinkan banget menurut aku, kayak enak gitu loh. Tapi ternyata kan hambar, kurang asin, kurang manis gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ngikutin sih bisa aja pakai resep Papi Glenn, tapi ya harus ditambahin lagi, ditambahin bumbunya lagi gitu, lebih berani lagi gitu bumbunya, ditambahin garam, gula, kecap manis gitu sih menurut aku. Buat effortnya sih aku kasih nilai 10 dari 10 karena ini ya kan Papi Glenn hitungannya kan nggak pernah masak ya, dan sekarang kan masak, dan masaknya juga nggak aku suruh, nggak aku minta, dan aku juga udah bilangin jangan, tapi Papi Glenn-nya mau masak. Ya udah aku sih thank you banget lah, pokoknya makasih banget buat Papi Glenn yang udah masakin kita makan siang hari ini. Jadi buat teman-teman yang mau ikutin ya silahkan, ini tuh not bad menurut aku, tapi juga not good buat aku ya. Jadi ya sosok aja gitu. Terus yaudah gitu aja buat temen-temen, please di like, comment, dan subscribe. Yang suka sama Korvin Channel jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya. Terus yaudah gitu aja. Salam Indonesia dari Singapura, sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya.